Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yaitu di bulan suci Ramadan, kita senantiasa bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas kegiatan kita di bulan Ramadan, yaitu menuntut ilmu, belajar. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, di SMP Negeri 2 Pasawahan sedang berlangsung kegiatan pesantren Ramadan. Tentunya dalam hal ini dari guru AKPK mempunyai program yaitu mengaji kitab kuning, yaitu kitab Tijan Ad-Daruri. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ya mengenai kitab Tijan, yaitu dari tema sifat tabligh, sifat yang wajib bagi Rasul. Oke, baik. Agar mengefisienkan waktu, silahkan dibuka kitabnya masing-masing. Kita akan mulai. Dibuka halaman ke-11. Silahkan. Oke, silakan nanti kalian ikutin bacaan yang disampaikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihim di hak para rasul alaihim semoga sampai kepada rasul as-salatu yaitu rahmat wassalamu dan keselamatan tabliguma yaitu menyampaikan sesuatu umiru yang diperintahkan para rasul bitablighihi untuk menyampaikan sesuatu tersebut lil khalqi kepada makhluk.
Wadiduhu, wadiduhu, dan lawan dari sifat tabligh, dan lawan dari sifat tabligh, kitmanu zalika, kitmanu zalika, yaitu menyembunyikan yaitu menyembunyikan apa yang harus disampaikan apa yang harus disampaikan kepada makhluk. kepada makhluk. Wadalilu, Wadalilu, dan yang menjadi dalil dan yang menjadi dalil ala zalika, ala zalika, yang menunjukkan yang menunjukkan sifat tabligh di para rasul. sifat tabligh di para rasul. Annahum, sesungguhnya para rasul, Sungguhnya para rasul, lau katamu, katamu, apabila menyembunyikan para rasul apabila menyembunyikan para rasul syai'an, syai'an, terhadap sesuatu, terhadap sesuatu, mimma, dari sesuatu, umiru, yang diperintahkan para rasul, yang diperintahkan para rasul, bitablighihi, untuk menyampaikan sesuatu tersebut, lakana, maka pasti, ma'murina, kita diperintahkan, bikitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu, wala yasihu, dan tidak sah hukumnya, annu maro, apabila kita diperintahkan, bihi, untuk menyembunyikan ilmu, li'ana katimal ilmi, karena sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, ialah orang yang dilaknat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah kita membacakan ya lughat dari kitab Tijan, yaitu dengan materi sifat tabligh. Oke, baik. Sebelum dilanjut, barangkali dari kalian ada yang akan mencoba membaca, silahkan. Oke, boleh. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, bihaqihim, di hak para rasul, alaihim, semoga sampai kepada para rasul, as-salatu, yaitu rahmat, wassalamu, dan keselamatan, tabliguma, yaitu menyampaikan sesuatu, umiru, yang diperintahkan para rasul, bitablighihi, untuk menyampaikan sesuatu tersebut, lil khalqi, kepada makhluk, wadiduhu, dan lawan dari sifat tabligh, kitmanu zalika, yaitu menyembunyikan apa yang harus disampaikan kepada makhluk, wadalilu, dan yang menjadi dalil, ala zalika, yang menunjukkan sifat tabligh di para rasul, annahum, sesungguhnya para rasul, lau katamu, apabila menyembunyikan para rasul, syai'an, terhadap sesuatu, mimma, dari sesuatu, umiru, yang diperintahkan para rasul, bitablighihi, untuk menyampaikan sesuatu tersebut, lakana, maka kita pasti, ma'murina, diperintahkan, bikitmanil ilmi, untuk menyembunyikan ilmu, walayasihu, dan tidak sah hukumnya, antuk maro, apabila kita diperintahkan, bihi, untuk menyembunyikan ilmu, li'anna katimal ilmi, karena sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu, mal'unun, ialah orang yang dilaknat. Sudah. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Aufa ya, yang telah mencoba membaca logo dari kitab Tijan, yaitu sifat tabligh. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai sifat tabligh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin.
anak-anakku yang berbahagia dan hadirin dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui dan perlu kita imani, perlu kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa di sini di dalam kitab Tijan Ad-Daruri diterangkan salah satu akidah, salah satu hal yang harus kita yakini, yaitu bahwa Rasul memiliki sifat tabligh. Di sini dikatakan bahwa wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Diterangkan bahwa wajib hukumnya kita meyakini, kita mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memiliki sifat tabligh, menyampaikan sesuatu apa yang harus disampaikan kepada makhluk. Apalagi orang yang usianya sudah akil balik, sudah berusia 15 tahun ke atas, yang ketaklif oleh hukum syara, wajib mengimani, wajib hukumnya percaya bahwa Rasul memiliki sifat tabligh. Ketika orang tersebut yakin, ketika orang tersebut percaya terhadap sifat tabligh di para Rasul, maka orang tersebut mendapatkan predikat sah imannya dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, apabila orang tersebut tidak meyakini bahwa Rasul memiliki sifat tabligh, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa dan tidak sah imannya. Perlu kalian ketahui bahwa sifat tabligh di Rasul yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah luar biasa, sangat luar biasa tabligh yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal ini Rasul menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, maka perintah tersebut disampaikan kepada umatnya. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, maka perintah tersebut disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi sudah jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memiliki sifat tabligh. Kemudian selanjutnya wadiduhu kitmanu dzalika. Nah, ini suatu hal yang mustahil yang kiranya terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila Rasul tidak tabligh, yaitu kitman, tidak menyampaikan. Nah, ini salah satu hal yang mustahil, karena pada kenyataannya, pada faktanya tidak seperti itu. Kalau misalkan diibaratkan ya, kalau orang akan menyampaikan sesuatu, titipan sesuatu, pastilah orang tersebut yang dipercayai,
mampu orang tersebut untuk menyampaikan. Kita percaya bahwa orang tersebut mampu untuk menyampaikan. Seperti itu, ya. Sehingga titipan ataupun amanat yang diberikan akan sampai kepada orang yang dituju. Kan seperti itu. Pun demikian dengan halnya Rasul. Mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kitman, menyembunyikan sesuatu. Lalu kemudian apa yang menjadi hujah, apa yang menjadi penguat, yang menjadi dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tabligh? Nah, di sini wadalilu ala dalika. Dalil yang menjadi penguat ataupun hujah yang menjadi penguat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tabligh, yaitu diantaranya ada dalil akli, ya. Karena di sini dalil itu kan seperti yang telah kita ketahui bahwa dalil terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, yang bisa dimengerti oleh akal, dan juga yang kedua dalil nakli, ya, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, dalil yang menjadi penguat bahwa Rasul memiliki sifat tabligh, yaitu annahum lau katamu syai'an mimma umiru bitablighihi. Apabila Rasulullah terbukti menyembunyikan sesuatu dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, maka lakana ma'murina bikitmanil ilmi. Maka sudah barang tentu kita pun akan diperintahkan oleh Rasul untuk menyembunyikan ilmu. Anak-anakku sekalian, ini suatu hal yang sangat mustahil, ya. Karena pada kenyataannya kita dalam menjalankan hidup penuh dengan tuntunan, dengan cara Rasul bertabligh, dengan wasilah Rasul bertabligh, sehingga kita mengetahui hukum-hukum, hukum sholat seperti apa, wudhu seperti apa yang baik, dan lain sebagainya. Itu disampaikan oleh Rasul, mustahil hukumnya jika Rasul tidak tabligh. Seperti itu. Wala yasihu anu marobihi, dan sudah jelas tidak sah hukumnya, tidak dimengerti ketika kita diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Karena di sini ditegaskan bahwa li'ana katimal ilmi mal'unun, bahwa siapa saja yang menyembunyikan ilmu, maka mal'unun, orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa menyampaikan terhadap apa saja yang kita ketahui dari ilmu pengetahuan, dari ilmu agama, sehingga kita bisa mengamalkan dari sifat tabligh ini. Untuk penjelasan, alhamdulillah dicukupkan sekian, ya. Namun sebelum ditutup, barangkali dari kalian ada yang akan disampaikan ataupun ada yang kurang dimengerti, silahkan
pada kesempatan kali ini boleh untuk didiskusikan. Silahkan, ada? Saya Pak. Oh, boleh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan cara seperti apa Rasul bertabligh? Dah sih, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya pertanyaan yang disampaikan tadi dari teman kita, yaitu Ihsan telah bertanya. Anak-anakku sekalian dan hadirin dimanapun kalian berada, Rasul mempunyai metode, Rasul memiliki cara dalam hal bertabligh, yaitu dengan cara biihsanit tabligh, dengan tabligh yang sebaik-baiknya, tabligh yang tidak mendiskriminasi kelompok, tabligh yang tidak memaksa, tabligh yang tidak arogan. Sehingga hal yang disampaikan oleh Rasul kepada siapapun yang dituju, orang tersebut merasa nyaman. Orang tersebut merasa tertarik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita melihat kisah, ya, dahulu dikisahkan bahwa ada seorang yang memang orang tersebut memiliki hobi, yaitu yang pertama hobinya berzina, kemudian mabuk-mabukan, kemudian hobinya berjudi. Tapi orang tersebut sangat tertarik terhadap ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya orang tersebut datang, "Ya Rasul, saya tertarik dengan ajaran Anda." Kalau kita bahasakan seperti itu, kira-kira. Saya tertarik dengan ajaran Anda. Saya kagum dengan ajaran Anda. Sehingga saya ingin mengikuti jejak langkah Anda, ingin masuk Islam. Tapi ya Rasul, saya mempunyai hobi yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu hobinya yang 3 tadi: zina, mabuk-mabukan, dan juga berjudi. Nah, tapi beliau ingin masuk Islam. Lalu Rasul seperti apa? Rasul tidak melarang, Rasul tidak menyalahkan orang tersebut, tapi Rasul menjawab dengan lugas. Rasul menjawab dengan sabar. Saudaraku, silahkan Anda masuk Islam, tapi dengan satu syarat: Anda tidak boleh berbohong, Anda harus jujur. Mendengar syarat yang disampaikan oleh Rasulullah tidak merasa keberatan. Pada akhirnya orang tersebut sanggup. Orang tersebut lalu menyatakan Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Seiring berjalannya waktu, bertemu dengan kerabat-kerabat lamanya. Karena hobi itu kan memang susah ya untuk ditinggalkan. Hobi itu susah untuk ditinggalkan. Nah, bertemu dengan kerabat lama. Pada akhirnya ada satu momen di mana orang tersebut menjalankan hobinya. Ingin berjudi, ingin mabuk-mabukan, dan ingin berzina. Seperti itu. Namun karena orang itu sudah komitmen dengan Rasul, bahwa orang itu tidak akan berbohong kepada Rasul, maka sebelum dia melaksanakan hobinya, sebelum beliau mengerjakan kesenangannya, beliau mikir dulu, kalau misalkan saya zina,
Nanti kalau ditanya sama Rasul, gimana saya jawabnya? Akhirnya tidak jadi untuk jinahnya. Kalau misalkan saya mabuk-mabukan, ketika saya ditanya oleh Rasul, saya mau seperti apa jawabnya? Kalau misalkan saya berjudi, ketika ditanya oleh Rasul, saya tidak sanggup untuk berbohong. Karena itu merusak komitmen dari saya. Pada akhirnya, orang tersebut tidak menjalankan hobinya dan orang tersebut memeluk agama Islam dengan seutuhnya. Melalui kisah tersebut sudah terbukti bahwa cara metode tabligh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat indah, sangat enak sekali, sehingga mampu mengislamkan orang yang memang sebelumnya belum menganut agama Islam. Hadirin yang berbahagia dan anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kita mengkaji kitab Tijan, yaitu dengan materi sifat tabligh, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah puasa kita pada hari ini menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.